Tapi mungkin secara garis besar kalau pepatah, kalau orang Hokkien ya suka pakai pepatah itu sahung ticu tia, cehung kaki pia. Itu Yo, selamat datang di So Tahu episode keempat. Deh, kali ini kita sama Ko Dede, asik. halo semuanya. Gimana tadi nyasar ya? Cukup nyasar. Ternyata ya efek Covid portal pun susah cari ya. Iya, kita tutup semua portal di sini. Oke. Siapa RT? Siapa RT? Gak tahu aku. Saya di sini berbicara kapasitasnya sebagai Bagustian di SOK. Bukan sebagai RT ya? Bukan, di luar ini sebagai RT baru dia. Oke. Gimana kabar Mas Dede? Baik, sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Lagi sering di Batam apa di Jogja? Kalau saya banyak di Batam deh, karena ribet keluar kota kan, harus tes, rapid test dan lain-lain. Cuman ya sebentar lagi minggu depan, 1-2 minggu lagi akan ke Jogja. Wah. Ada urusan nanti. Bolak-balik luar kota terus ya? Trying not to, mencoba untuk mengurangi sih, jangan sering-sering lah kalau Jangan bisa. sering-sering ya. Karena untuk masa-masa ini. Ya untuk masa-masa ini, karena ngeri-ngeri juga di pesawat kan. Kalau biasanya di luar pandemi gini frekuensinya 1 tahun tuh berapa kali ke Jogja? Oh sering banget ya. Kalau nggak ke Jogja pun urusan kerja setiap bulan minimal ada sekali deh. Ada ya? Kalau dulunya, ya. Oke. Kalau di luar Covid ya. Berarti memang manusia terbang ya. Kalau di puisi-puisi bilangnya laki-laki pergi. Oh, laki-laki pergi ya. Suka meninggalkan. Iya. Dan kemudian ditinggalkan gitu ya. Nanti saya bahas curhat-curhatan loh. Semoga tidak masuk ke sana. Aduh. Jadi apa kegiatan sekarang Ko Dede? Selain dari Marlin, kalau Marlin kita cukup minim kegiatan. Beberapa klien yang kapal-kapal perintis masih pakai sistem kita, jadi boleh dibilang masih dalam maintenance mode. Tapi the majority of the traffic yang dimana rute Batam, Singapura, Johor ini kan masih close down oleh negara mereka. Jadi ya kita otomatis lebih sepi lah di sana. Jadi minim operasional. Lalu belakangan memang lebih sibuk di Pasar 20. Pasar20.com ya? Iya, Pasar 20. Pasar20.com. Nanti kita ngobrol-ngobrol Pasar20.com. Boleh. Jadi bisnis ya bisa kita katakan safe mode ya? Safe mode ya, survival mode lah. Survival mode ya? Survival mode. Yang penting bisa lewatin ini, bisa hidup. Karena kita lihat juga kalau ngikutin berita startup yang level-level nasional pun di posisi Covid ini banyak sekali went bankrupt. Jadi banyak sekali yang harus close down, scale up terlalu cepat mungkin dengan utang yang berlebihan, mau nggak mau harus shutdown. Kita untung maintain survival mode saat ini, masih termaintain lah kalau untuk saat ini. Iya, apalagi startup yang ini kerja sama dengan perhotelan gitu kan ya. Iya. Ya seperti yang bla 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 gitu ya. Kalau nggak salah punya Indonesia ada yang tumbang 1 kan ya. Harusnya ada beberapa, cuman yang diberitakan mungkin nggak banyak. Harusnya ada lumayan banyak. Gara-gara Covid ini yang close down. Iya sih. Cuman yang belum kelihatan lah. Yang on the surface yang mungkin udah go nasional dan udah tutup mungkin yang kelihatan 1, tapi yang nggak kelihatan banyak itu harusnya. Iya sih. Ya aku pikir semua bisnis sih sedang berupaya sekuat tenaga sih untuk bisa ngelewatin ini bareng-bareng sih. Bisa jalan aja itu udah syukur sih menurutku, daripada ngarepin yang lebih-lebih sih menurutku sih. Iya, setuju sih, totally true. Aku berharap kali sih bisa kembali normal lagi, bisa kumpul-kumpul lagi kayak biasanya kan di ruang kreasi, main ngisi kelas, terus main sama teman-teman yang lain, sama teman-teman praktisi yang lain, main sepeda dan lain-lain. Benar. Covid ini memenjara pikiranku dan melepas egoku terlalu besar. Kayaknya untuk semua orang deh, nggak cuma buat lu. Aku jadi insecure, jadi posesif gitu kan. Waktu 2 bulan WFH aja aku jadi agak tendensius lah aku bilang. Aku jadi agak tendensius dengan deadline bla bla segala macam, karena
kita nggak pernah ngerasain ini kan, nggak pernah ngerasain ini sama sekali. Dulu ya sempat ada SARS, tapi kan kondisinya waktu itu masih sekolah. Dan media belum juga segembar-gembor ini kan. Jadi dan memang nggak sebahaya ini dalam arti spreadingnya, penyebarannya nggak separah ini. SARS kalau kena itu udah pasti langsung demam. Jadi dengan screening demam dia sudah tahu siapa yang indikasi SARS atau tidak. COVID ini masih ada masa inkubasi 1-2 minggu. Katanya bisa sampai sebulan terakhir info. Ada lagi yang belum yang tanpa gejala gitu. Tanpa gejala. Basically belum muncul gejalanya atau dia memang tidak ada gejala. Dikirain sehat, dia boleh nyebrang antar kota, antar negara. Tahu-tahu dia bawa penyakit itu dan dia bisa nyebarin ke orang lain. Jadi ya itu juga berpengaruh, berarti kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh antar negara. Itu juga ngefek tadi ke Marlin Booking ya. Oh iya. Nah, tentunya ya. Ngomong-ngomong Marlin Booking nih. Dulu aku pernah ngelihat baliho di Simpang Jam. Kalau nggak salah dulu masih Simpang Jam namanya. Masih Simpang Jam. Kalau nggak salah ada baliho kalian kan di situ ya, yang kalian berangkat ke Silicon Valley. Kayaknya ada, saya kurang ingat. Aku dulu pernah lihat. Aku tuh masalahnya baru balik ke Batam gitu kan 2016 awal. Terus aku lihat, wih keren orang Batam gitu kan. Aku nggak tahu, nanti aku mau nanya asli Batam atau malah mungkin dari Lingga ya, atau dari mana sih? Asli Batam apa Lingga sih? Dari San Francisco sih. San Francisco yang di Nagoya. Oh, Nagoya. asli Batam. Saya asli kelahiran Batam. Asli kelahiran Batam. Batam. Itu aku ngelihat waktu itu ada berdua kalau nggak salah fotonya ya, sama Ko Ali ya. Sama partner saya yang di Marlin Booking. Nah, bagiku ada startup Batam yang bisa, aku nggak mau bicara yang internasionalnya dulu deh, bisa sampai ke Jawa, ke Jakarta ya, ke Jakarta. Bagiku itu keniscayaan itu, karena orang daerah itu kita ngerti ya, kadang suka anak daerah bukan dari Jawa, karena aku ngerasa sekali Jawa sentris itu kerasa banget. Apalagi kalau misalnya startup ini orang selalu punya kiblat berpikir tuh Jakarta. Jakarta dan Jakarta. Dan ada Marlin ujuk-ujuk sampai ke Silicon Valley waktu itu. Aku ada ngelihat fotonya juga si Eko ada juga kan ya foto di situ ya. Ada juga aku pernah lihat. Nah, kenapa sih kalian malah milih bangun startup sementara? Aku ngerti mungkin dengan kompetensi kalian. Nanti aku boleh tanya ya, dulu kerja di mana sebelum di sini? Boleh. Dulu kerja di mana? Apa sih yang bikin kalian pengen punya startup sementara? Kita paham bangun startup itu, bangun usaha di awal-awal ya, merintis usaha di awal-awal itu kan sama aja kayak naruh tenggorokan sendiri di depan ketidakjelasan. Tenggorokan tuh nggak jelas itu dia masuk makanan atau tidak, masuk minuman enak apa enggak. Karena aku ngerasa banget kan di awal-awal, entah celengan berapa pecah, aku nggak tahu. Nah, kenapa kalian mau bangun startup? Terus kalian nyampe ke sana. Mungkin ini klise lah, harus diceritakan kembali. Tapi aku belum pernah punya kesempatan, belum punya momentum untuk membicarakan ini sama orangnya langsung. Thank you for the question. Ini panjang ya ceritanya, nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi Marlin ya berarti ya? Ya Marlin lah. Kita bicara Marlin ya. The early stage ya, di very very early moment. Ketika sebelum mendirikan Marlin, kenapa saya sampai mau mendirikan sebuah perusahaan teknologi? Pada basically kalau di keluarga saya sendiri dikenal sama saudara-saudara semua sebagai orang yang seneng komputer sama teknologi. Jadi kalau saudara-saudara, teman-teman kalau mau beli laptop, mau apa, cari servis apa, ada rusak atau ada apa, handphonenya atau laptopnya, mereka suka cari saya. Udah jadi dukun teknologi ya. Good title ya. Dukun teknologi. Lanjut. Jadi dengan hobi teknologi, memang pada dasarnya hobi lah di bidang teknologi. That's the first thing, saya selalu ngikutin perkembangan teknologi seperti apa. Di Amrik saya malah suka ngikutin yang di luar, karena memang kiblatnya
di Silicon Valley lah, di mana teknologi yang paling cepat, paling depan, paling canggih. Tapi ya recently kita bisa lihat di Tiongkok juga sangat-sangat pesat. Jadi kita harus pantau lah di timur dan di barat seperti apa perkembangan teknologi dunia itu seperti apa. Nah kalau untuk saya pribadi, ya saya senang bisnis juga dan senang teknologi, dan di satu momen di mana saya kepikiran kenapa saya tidak mendirikan sebuah perusahaan teknologi. Jadi memang dari dulu selalu pengen punya perusahaan teknologi, cuman kita bisa lihat kalau di Batam kayak yang bro bilang, very little people lah, sangat sedikit orang bicara tentang startup dan perusahaan teknologi. Cuma orang gila yang berani kayak gitu. Exactly, cuma orang gila yang ngapain dirikan perusahaan teknologi gitu loh. Belum tentu untungnya nggak tahu kapan. Iya. Dan kemudian lu kalau kerja bisnis yang lain banyak yang pasti-pasti kok untungnya gitu. Yoi. Kayak saya dulu di properti ya pasti-pasti untungnya. Dulu di properti ya? Iya dulu di properti. Pasti-pasti untungnya. Kok mau ke perusahaan teknologi, jadi a little bit of story ya. Saya kuliahnya waktu itu kan di Singapura nih, sering bolak-balik Batam Singapura kan. Waktu itu belum kepikiran nih, waktu itu sering naik ferry gitu, tapi nggak kepikiran kenapa mau bikin aplikasi yang untuk booking, karena kita sudah terbiasa dengan sebuah habit. Kalau gue mau berangkat ke sana, gue beli tiket ke travel agent. Ya, gue bawa mobil ke travel agent, gue beli tiket paper, tiket kertas. Kemudian ya gue booking lah, gue mau berangkat kapan, gue telepon, gue mau booking jam sekian, tanggal sekian, gue booking. Dan itu menjadi ya itu normal things gitu. Yeah. Tapi kita bisa lihat pada dengan masa itu. Iya pada masa itu, dengan adanya Traveloka waktu itu sudah mulai besar. Ya kita lihat, ini basically tiket pesawat yang dulunya kita harus beli dengan cara manual gini, ini bisa kok didigitalisasi. Kenapa ya nggak ada yang datang gitu loh? Nggak ada, dia nggak datang sini terus digitalisasi tiketing kita, kemudian proses bookingnya. Kenapa nggak dipermudah gitu? Itu mungkin satu faktor, dan faktor yang kedua waktu itu the case yang ketika saya beneran saya mau dirikan perusahaan teknologi deh, sepertinya ini menjadi prospek yang sangat baik itu ketika saya ngantar mama mertuanya Eduardo Saverin, tahu? belum Co-founder Facebook barengan Mark Zuckerberg. Eduardo Saverin yang kalau di film The Social Network dia yang ditendang dari Facebook itu, yang berantem sama Mark Zuckerberg. Aku cuma ngerti ada yang pernah didepak. Ya, itu Eduardo Saverin. Okay. Dia sekarang bilioner. Dia married sama orang Indonesia. Dia tinggal di Singapura. Kebetulan kemarin mak mertuanya datang Batam. Nah, kebetulan saya yang ngantar mama mertuanya ke pelabuhan. Waktu itu urgent banget ya. Oh itu lebih panjang lagi ceritanya. Oke. Itu nanti di podcast selanjutnya. Itu lebih panjang lagi ceritanya. Jadi basically he's living a good life di Singapura. Dia retire ya. Dia dirikan Facebook bareng Mark Zuckerberg dan dia retire di Singapura. Yang saya tahu dia tinggal di Ion Orchard, di atas apartemennya, di penthouse-nya. Billionaire obviously. Dan ya dengan kehidupan yang sangat nyaman lah di sana, sekarang menjadi investor juga di startup baru. Dan waktu itu ya ceritanya mama mertuanya yang saya antar ke pelabuhan, ngobrol orang Indonesia. Tapi ya waktu itu urgent kan, emergency, mau beli tiket cepat, dia mau berangkat cepat, aku terlambat. Ya waktu itu very bad experience, saya harus beli tiket. Hal yang normal yang biasa saya lakukan jadi terasa hektik karena di momen urgent itu rasanya kalau harus drive lagi ke travel agent untuk beli tiket dan kita harus booking lagi telepon, menjadi sesuatu yang gue kenapa harus gitu loh. Kok nggak ada alternatif yang lebih mudah gitu. Padahal memang kita udah terbiasa seperti itu sebelum ketemu problem ini. Dan sebelum ketemu ya pemicu ini yang saya melihat, ini mama mertua saya, dia dapat menantu yang sudah retire dari perusahaan teknologi. Kayaknya asik deh the idea if I build a company. Oh jadi pemantiknya momentum itu ya? Yes. One thing, saya bisa bantu orang solve problem dia ketika dia beli tiket dan ketika dia booking. Second thing, ya hopefully saya jadi seperti dia lah. Saya suatu hari saya bisa retire. Ya saya bisa retire, do what I really want, spend more time with the people I really care. Amin. Ya that's the thing lah. Amin. Berarti bisa aku bilang itu idenya accidentally ya? Kalau kasarnya aku bilang bisa dikatakan begitu nggak sih? Ya, idea comes anytime sih. Dia datang kapan saja itu. Ya, basically aku lagi di mobil waktu itu. Aku pikir selesai ngantar dia, aku kepikir terus
gimana cara aku eksekusi ini gitu. Sementara aku bukan seorang programmer. Aku butuh seorang programmer yang experience, yang pengalaman. Jadi waktu itu kepikiran. Itu tahun partner berapa itu? 2016. 2016 ya. Ya, kepikiran gandeng partner lah. Siapa yang cocok di partner ini? Harus orang yang pengalaman IT kan. Akhirnya saya kepikiran partner saya itu Ali untuk saya ngajak dia gabung ke Marlin. Ngajak gabung ke Marlin. Yang mulai dari sana lah kita mulai develop dan kita jalankan startup itu. Kenapa namanya Marlin Booking? Definitely tidak ada hubungan sama istrinya wali kota ya. Aku nggak urusan itu. Aku nggak mau ada urusan itu ya. Cuman aku tuh selalu menariknya gini. Ini kan masalah penamaan brand. Oke. Sebelum namanya Marlin Booking, ada opsi nama apa aja? Nggak ada ferry booking paling. Tapi terlalu general ya. Waktu itu berhubungan dengan kepikirannya apa? Sebelum kepikiran namanya ya udah Ali kita bikin namanya Marlin Booking. Sebelum itu ada kepikiran nggak sih? Pasti ada namanya konyol-konyol mungkin. Entah apalah aku nggak ngerti. Belum ada nama konyol yang lain sih. Belum ada. Belum ketemu nama konyol yang lain. Yang saya bayangkan adalah saya lagi mencoba memikirkan sebuah brand, sesuatu yang bisa mengasosiate dengan travel by sea. Dan kita tahu kalau ikan marlin tuh yang travel by sea yang tercepat lah. Dia kalau di laut dia rajanya lah. Kalau balapan dia paling cepat. Yeah. Jadi Adi tolong nanti dikasih footer ya. Ini kita tidak ada hubungan politisnya di sini ya. Bahaya ini tahun politik masalahnya disclaimer. Ini tahun politik masalahnya. Jadi dari sana kemudian nama ikan marlin doang saya rasa kurang karena kalau seandainya brandnya cuman marlin itu akan sangat sulit untuk dipromosi. Iya, butuh satu keyword di belakang kayaknya sebagai tailnya. Exactly. Jadi kita cari ekornya apa yang berhubungan dengan bidang kita, booking tiket kapal, beli tiket kapal, akhirnya kita tambahin booking menjadi Marlin Booking akhirnya. Oke. Pertama kali berarti kecetus itu tahun 2016. Ya, terpantik gara-gara masalah ya dalam kondisi yang hektik gitu kudu pesen tiket kapal ya. Nah, gimana ceritanya secara singkat aja dulu sih. Gimana ceritanya kok malah ikut kompetisi? Kompetisi, alright. Kok pede banget gitu loh? Waktu itu Anak setelah saya sama partner saya jalanin Marlin, kemudian kita ketemu seorang sahabat. Berapa bulan itu jalanin ini? Tahun depan 2017 kita ketemu satu sahabat namanya Eko. Eko Saiful Arifin yang terakhir kita undang bergabung di Marlin sebagai komisaris. Jadi dari dia dulunya kan sebelum dia balik ke Batam lagi dia sempat di Jakarta 1 tahun di bidang startup juga digital lah di bidang digital. Jadi dia mengusulkan coba kita ikut kompetisi startup supaya kita bisa belajar lebih lanjut tentang startup juga. Dan dari masukan-masukan dari dia ya kita perbagus lagi pitch presentasi kita seperti apa. Sampai akhirnya persiapannya waktu yang sangat-sangat sempit kita selesaikan pitch decknya, kita latihan pitchingnya, dan alhamdulillah waktu itu yang pertama kita ikut di UIB. Di UIB kompetisinya yang ngadain itu Venox Venture Capital dari Amrik yang punya kantor juga di Indonesia, mereka yang ngadain Startup World Cup. Nah jadi kita ikut yang di Batam, alhamdulillah kita menang yang di Batam dan kemudian kita dikirim ke Jakarta. Diundang ke Jakarta. Dan di Batam yang ikut kompetisi siapa? Di Batam mungkin ada sekitar 8 startup. 8 startup ya? Iya. Kalau yang lain sepertinya masih prototype. Kalau punya kita kan sudah jalan. Yang lain sepertinya masih prototype. Dan ada juga yang mungkin, ya saya gak tahu juga lah. Kita cukup lucky dan memang setengah mati juga sih. Hard work juga. Tapi cukup beruntung lah kita bisa dapat dipilih di Batam. Dan setelah itu kita ikut ke Jakarta. Dan di sana kita pertajam lagi pitch kita, waktunya dipersempit lagi 4 menit harus selesai kita menjelaskan everything tentang startup kita. 4 Jadi menit ya? Iya harus di-press sampai 4 menit. Ya itu sebuah challenge lah, akhirnya kita selesaikan, kita latihan terus sampai berantem tentu. Tentu iyalah, banyak story-nya ya. Tentu di balik itu banyak story-nya. Bertengkar, berantem dan lain-lain. Di hotel malam sebelum kita pitch pun kita bertengkar besar, saya sama partner saya. Sebelum kita pitch dia minta saya yang pegang
remote presentasi, dia nggak mau pegang, tapi saya yang pegang. Kalau salah klik dia marah-marah dan akhirnya panjang dan kali lebar bisa dia lupa, bisa saya lupa. Tapi luckily ya, very lucky kita di hari H besoknya itu kita presentasi flawless. Jadi nggak ada salah, saya nggak ada miss satu klik pun presentasinya. Dan dari setiap pitch-nya juga lancar sih, alhamdulillah lancar. Dan di hari itu kompetisinya seluruh Indonesia total ada 10 startup kalau nggak salahku. Nah kita dapat juara, itu yang pertama kali kita menang startup kompetisi nasional, kelas nasional. Dan setelah satu itu ya kita ikut lagi lah beberapa setelah itu. Iya. Keren. Ada respon apa dari keluarga waktu menang? Dari keluarga merasa agak wow sih, soalnya waktu kita jalanin startup bagi mereka juga what the crap gitu loh. Lu lagi ngapain? Exactly. Udah lah dikira dukun teknologi, lah terus makin gak jelas gitu kan. Exactly. Lu ngapain aja sih? Lu sibuk apa sih gitu? Lu ngapain aja sih? Pasti keluarga dan orang tua pasti doubt kan, karena ini bukan di bidang mereka. Dan kita masuk di bidang suatu yang entirely new dalam family. Bukan cuma dalam family sih, dalam orang sekitar kita pun. Jangan di kota Batam deh. Ini pun sesuatu yang sangat jarang orang dalemin gitu. Dan kita dalemin ini. Dan ya mungkin basically kita dipikir gila atau apa gitu ya. Jadi tapi ya ya kita sih go ahead aja gitu. Go ahead aja. Karena saya percaya ya namanya bisnis, namanya sesuatu inovasi. First they ask you why. Then they ask you how. Ya, dia pertama nanya kamu kenapa kamu lakuin itu ketika kita belum jadi siapa-siapa. Ya basically ketika kita sudah membuktikan diri kita, setelah itu ya mereka nanya gimana caranya. Jadi ya every innovation start with that lah, saya rasa sih seperti itu. Oke, berarti ya menang kompetisi di Jakarta tuh pride lah ya buat Marlin Booking lah ya. Iya cukup pride lah, sangat-sangat inilah. Apa apresiasi? Ada dapat apresiasi nggak dari Kota Batam? Dari Kota Batam tidak ada. Tidak ada ya, dari pemerintah kota tidak ada. Mungkin juga masih kurang digital minded. Jadi kita dapatnya reward dari organisernya sendiri. Dari Venox itu kita dapat trip ke Silicon Valley. Itu yang pertama, kita dapat trip ke Silicon Valley. Setelah kompetisi itu akhir 2017 kita juga ikut lagi. Dan itu kita menang lagi, juara 1 nasional. Itu yang ngadain Telkomsel. Eventnya, aku pernah tahu yang itu. Ya, eventnya The Next Dev. Itu kalau untuk teman-teman yang senang startup, yang mendalami bidang startup, saya sangat encourage untuk mendaftarkan dan ikut kompetisi itu. Karena banyak sekali benefitnya. Tidak perlu juara 1 pun udah dapat banyak benefit. Apalagi kalau kita juara. Waktu itu kita juara 1, kita dapat ke Silicon Valley lagi. Rewardnya kita dibawa ke kantornya Google, Uber, Airbnb, dan kita bisa langsung berinteraksi dengan salah satu kepala divisi di sana, dan ada sesi Q&A dan lain-lain, sehingga dapat banyak sekali masukan dari sana. Seperti apa mereka kelola perusahaan, startup seperti apa, gimana supaya scale up seperti level mereka. Berbagai macam kita dapat insight dari sana. Dan di hal lain, kalau masuk 20 besar saja di Next Dev Academy itu, di Next Dev kompetisi itu sudah dikasih ikut kelas Next Dev Academy, di mana kelas ya sekitar seminggu sampai 10 hari itu dikasih ilmu lah. Nah itu diadain di Jakarta. Kemarin kita dapat ke Silicon Valley dan kita dapat Next Dev Academy-nya juga, which is priceless lah, sangat-sangat bagus pengalamannya. Ikut bikin startup, nanti dapat bonus NSP. Nah, oke. Habis Marlin, terus sekarang bikin pasar20.com. Oke, yes. Sebelum masuk ke situ lagi nih, karena kalau pasar20.com aku sedikit banyak melihat perkembangannya gitu kan. Aku di fase sudah ya lebih kurang sudah kenal, sudah tahu kode lah ya. Oke. Dulu waktu Marlin itu kalian ngumpulin duit berapa? Maksudnya ngumpulin duit berapa? Ngumpulin duit berapa untuk bangun Marlin Booking di awal-awal? Sebelum ketemu Eko ya. Sebelum ketemu Eko. Nah, ngumpulin berapa? Terus itu mana pecahin celengan kah, jual barang kah? Karena aku dulu tuh jual-jualin barang. Oke.
Biar orang tahu nggak sembarangan bikin startup, dikiranya startup tuh karena gini loh. Sorry ya. Mindset orang sekarang yang aku lihat, aku dapat insight teman-temanku juga yang di Jogja yang bikin startup. Oke. Fresh graduate itu ketika lulus mindset dia adalah ketika masuk yang namanya startup itu langsung wow gaji puljut. Anjrot aku bilang. Oke. Nah, biar dia ngerti gitu loh. Yang punya startup itu sudah melewati fase-fase seperti apa, mungkin fase-fase lapar atau hanya makan mie instan atau itu nggak tahu karena bagiku hal ini yang menyenangkan bagiku. Oke. The worst time mungkin saya bisa mulai dari sana kita dengan salary UMK kita yang mau CEO mau CMO dengan title yang keren-keren itu. Chief bla bla bla. Tapi gajinya juga UMK 3 juta gaji kita. Waktu itu. Awal-awal masih gitu. Jadi hidupnya tidak mudah. Iya. Lebih sulit daripada ketimbang saya dulu di properti ya. Iya. Itu kan gila kan itu. Itu kan gila bagiku. Ya exactly gila. Banyak yang bilang gila. Jadi it's very hard time dan pernah di momen juga kita punya nafas perusahaan sisa 1-2 minggu. Wow. Dimana kalau tidak ada sesuatu yang baru kita bisa collapse. Dan itu pernah terjadi beberapa kali, tidak cuma sekali. Jadi binder. Jadi startup is not easy things ya, kalau mau dibilang mudah tidak. Tapi is it a good things? Ya relatif. Ya relatif, ada orang yang minimal mental harus siap lah. Kalau mental tidak siap masuk ke startup tentu akan sangat berat. Karena ini sama aja dengan entrepreneurship. Satu, kamu menjadi seorang pengusaha. Dan kedua, di dunia startup selain skill entrepreneur, kamu juga butuh skill di mana di digital itu seperti apa membangun sebuah startup. Itu beda dengan membangun bisnis biasa. Seperti itu. Jadi double the challenge. Very challenging kalau kamu suka, kalau untuk teman-teman yang suka teknologi sama suka bisnis, jangan langsung masuk ya, saran saya belajar dulu. Belajar dulu, jangan langsung mendirikan startup, ya belajar dulu, mau itu belajar di inkubator atau mungkin coba bekerja dulu di perusahaan yang relevan, cari dulu skill dan experience-nya. Ideally punya tabungan juga sehingga ketika mendirikan startup di early stage sangat-sangat sulit kan cari investor. Jadi memang mesti kita proven dulu, proven ide kita bahwasanya this can works gitu. Nah, baru kita bisa ya lebih confident untuk mengconvince investor. Tapi basically kalau ide dasar kita cuman jual air liur saja dan belum proven, ngomong apapun kita ke investor ya investor belum tentu mau dengar gitu karena apalagi idenya masih raw. Apalagi kalau belum experience dan lain-lain, banyak faktor lah. Dinilai tim juga dinilai. Teamwork seperti apa, kekuatan strength masing-masing anggota di dalam tim yang menjalankannya. Jadi a lot of things to consider ya untuk mendirikan startup, but it's a good thing, it's a good experience dan is revolusioner. Mungkin itu kata kunci yang terpenting di sini ya. Basically kalau mendirikan startup dan startup itu bisa besar, itu bisa merevolusi, merubah habit orang seperti yang let's say Gojek dan Traveloka, bagaimana orang yang terbiasa dengan ojek tradisional dan saat ini hampir mungkin di seluruh Indonesia sudah nggak pakai ojek tradisional lagi, saya rasa. Tinggal buka aplikasi Gojek, bagaimana habit orang berubah. Dan bukan soal berubah habit juga, tapi soal benefitnya. Masyarakat yang tadinya naik ojek masih harus nego harga, nggak perlu nego harga lagi, udah fix. Poin A ke poin B berapa, nggak mungkin lagi ditipu. Dan jadi banyak benefitnya. Yang paling seru dari Gojek ini adalah itu menimbulkan kebiasaan baru, yaitu ngasih tips ke tukang ojek. Dulu mungkin itu jarang loh itu. Aku dulu langganan ojek gitu loh, sekolah gitu kan. Tapi jarang ngelihat orang ngasih tips ke abang ojek, itu jarang sih. Terus dan memang dulu kan agak worry ya kalau misalnya mau naik ojek, aku nggak ngerti ini siapa, aku dibawa siapa. Nah aku tuh worry dulu waktu kecil. Tapi kan sekarang ya benar, berubah habit kita. Berubah habit kita. Nah BTW ngumpulin duit berapa? Kembali lagi ke pertanyaan itu. Nggak usah nominal deh, kasih gambaran aja ya. Mungkin ya seharga mobil second, nggak tahu ya, mungkin mobilnya Porsche, nggak tahu. Kalau dulu dirikan Marlin kan the first idea come to me. Jadi saya ngajak partner saya gabung ke sini. Awalnya saya yang modalin, pakai tabungan saya,
semua celengan itu piggy bank dipecahin. Semua piggy bank dipecahin ya, ngumpulin koin cukup banyak ya. Ngumpulin koin semuanya kita ngumpulin dari setiap sepeser pun nggak boleh miss. Jadi itu modal awal kita mendirikan Marlin ya, dan setelah dari sana kita move on ke investor. The first investor itu juga teman saya, ya salah satu termasuk co-founder lah di sini, Fredo. Sebelum launching dia sudah masuk. Dia masuk ke sini, kita jalan, cuman modalnya nggak besar juga, mungkin less than 200, kurang dari 200 juta dari sana. Ya banyak lah itu. Ya tapi kalau di dunia startup kan expensesnya juga lumayan kan, jadi dapatlah kita nafas berapa bulan, dan ya sebelum end of the break kita sudah harus tahu kan next investor dari mana, dan kita masuk lagi second round, third round, fourth round untuk investasi. Cuman alhamdulillah setiap kali investasi masuk ya valuasinya naik, artinya investor pertama yang invest let's say 100 juta 10% saham, investor kedua 10%-nya sudah naik menjadi contoh 200 atau 300, kemudian next masuk menjadi 700, kemudian next masuk lagi menjadi sekian miliar. Jadi basically kita melihat ya ada valuasi yang meningkat, artinya perusahaan yang kita dirikan ya memang growing ke arah yang tepat lah, despite of naik dan turun di dalam perusahaan, apapun yang kita rasakan kesulitannya, hambatannya. Cuman memang persistence, consistence dan fokus. Fokus saya rasa yang paling utama, karena pas di Marlin itu kita melepas semua pekerjaan lain. Ya, jadi itu gila. Jadi itu yang paling gila menurut saya, yang dimana kita sudah nyaman. Waktu itu saya di property agency yang sudah sangat nyaman, dapat reward juga ke Amrik. Jadi nggak cuma di startup, sebelumnya sudah ke Amrik juga dari properti, dan sudah cukup nyaman income-nya. Tapi balik ke sini ya we start from scratch ya. Jadi gila ya, tapi ya have fun juga lah. Ya, pengalaman yang sangat berharga sih, sangat-sangat berharga. Ya, startup is hard but isn't impossible ya. Ya, exactly, true. Nah, duit mau habis, ya katakanlah dapat lah ya satu mobil ya. Katakanlah dapat ya satu mobil awal-awal tuh ya. Dapat lah satu mobil. Dapat lah ya satu mobil, 2 mobil, 3 mobil. Ya tergantung ya mobil apa ya. Tergantung mobil apa. Ya, kalau Hot Wheels ya juga banyak itu ya. Oke. Nah, itu yang aku tahu sekarang ada di Jogja. Oke lah, udah berjalan berapa tahun di Jogja? Perusahaan yang mana dulu? Marlin. Kembali ke Marlin lagi. Ya, Marlin dulu. Sejak 2017 deh. 2017 sudah di Jogja ya. Berarti udah 2 tahun. 2 tahun lebih lah. Terus sekarang milih jadi tukang sayur. Oke. Koko pasar ya. Iya, jadi kalau di pasar tuh kan koko. Ati. Untung nggak dipanggil Acek ya. Itu apa? Acek itu paman. Oh, oke. Lebih senior lagi. Jadi dari teknologi. Memang masih teknologi sih. Tapi dari kapal ke sayur, ke ikan, ke ayam. Oke. Maaf nih, di mana otakmu? Saya juga jadi keringat dingin nih sebelum jawab nih. Saya keringat dingin juga sebelum jawab. Maaf nih, pertanyaan agak kacau, cuma aku nggak menemukan kalimat yang pas. Tapi kayaknya ya otakmu di mana gitu. Udah dari sini. Kerja di property agency. Aku bikin pertanyaan ini juga, aku malah belum tahu kan ceritanya yang tadi tuh kemarin. Ini orang udah di property agency. Udah dibawa ke sana kemari. Masuk ke rekening tiap bulan, oke. Gila, bikin Marlin. Nah terus sekarang bikin pasar 20. Jualan sayur, jualan ikan, jualan ayam. Otaknya di mana gitu orang kayak gini. Oke. Jadi menurut saya ya, saya sendiri enjoy ya. The things that running a company ya menurut saya challenging dan ya cukup enjoyable, meskipun ya hard ya, susah ya, tapi challenge-nya enjoyable karena
saya cenderung susah untuk repetitif ya kerjaan. Kalau saya pribadi susah untuk ngerjain sesuatu yang repetitif. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu rasanya kita bisa pour down, bisa menuangkan lah kreativitas inovasi kita apapun pemikiran kita ke dalam. That's one thing. And second thing, saya suka sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Jadi basically kalau kombinasi entrepreneur dengan teknologi, ya bagi saya that's something that I enjoy gitu. Doesn't matter bidangnya apa. Ya, bisa itu bidangnya kapal. Hari ini kita sudah digitalisasi kapal. Besok kita mungkin sekarang kita lagi mencoba digitalisasi pasar. Gimana supaya orang belanja. Ya, we never know. Tomorrow mungkin di bidang yang lain lagi. Tapi saya rasa sih masih berhubungan dengan teknologi dan bisnis. Digitalisasi gitu. Rasa rindu. Kenapa kepikiran pasar? Gara-gara COVID. Oh, gara-gara COVID ya? Ya. Oke. Oh iya ya, waktu itu pas lagi ini juga ya, yang Batam di rumah aja itu ya? Ya. Momennya lebih kurang sama kan ya waktu itu? Ya, momennya lebih kurang sama. Kita jalanin kegiatan sosial, Batam di rumah aja, dan salah satu upaya di sana yaitu gimana supaya kita memutus rantai COVID di pasar tradisional. Karena kita bisa lihat titik penyebaran pertamanya di pasar Wuhan. Jadi basically pasar basah itu sangat rentan untuk penyebaran COVID. Satu, mohon maaf, orang yang jualan di pasar kurang awarenessnya, kadang suka nggak pakai masker. Dan kemudian yang kedua, ibu rumah tangga kalau ke pasar belanja ya otomatis kan ramai ngumpul, dekat-dekat nggak ada social distancing. Dan yang ketiga, kalau jualan di pasar, nego-nego harga, nanya-nanya, itu kalau ngomong teriak-teriak aja, ya bisa kita bilang air liurnya sudah 3 meter gitu loh. Jadi basically kalau menjadi tempat spreading COVID ya sangat rentan menjadi tempat yang penyebaran COVID. Jadi kita melihat ini, kita pengen putus rantainya, putuskan rantainya, rantai penyebarannya di pasar tradisional. Jadi kita bikin yang namanya pasar 20. Kenapa 20? Karena kita one step ahead dari COVID-19. Oke. Dia 19, ini 20 ya? Iya, dia 19, kita 20. Kita satu langkah lebih depan. Nah, pasar itu waktu aku sekolah adalah tempat di mana orang proses bernegosiasi. Yes. Tawar menawar. Iya. Ken nego tak di pasar 20? Kalau pasar 20 pasar nego. Kalau pasar 20 basically kita cari vendor-vendor dengan harga terbaik. Jadi di sini customer boleh dibilang hampir dapat harga mendekati harga grosir lah. Dengan harga-harga terbaik, mau sayur, mau daging. Kita keep the price at the minimum level, bagaimana supaya paling murah untuk konsumen, dan juga kualitas, gimana supaya kita mendeliver kualitas. Jadi kalau sama tim saya selalu tekankan, barang itu kalau tidak bagus, pesanannya kalau nggak bagus, daging sayurnya kalau nggak bagus, lebih baik kita refund daripada kasih barang nggak bagus. Karena ya menurut saya itu challenge-nya online ya, karena orang beli sayur kan milih, biasanya kan milih, beli tomat, beli buah kan milih. Sekarang kan kalau harus beli online kan nggak bisa milih. Tapi kalau seandainya dia beli sekali dan dapatnya nggak bagus kan bad impression. Jadi di sini kita juga try to maintain quality. Udah berapa merchant sekarang? Sekitar belasan lah. Belasan. Iya. Itu untuk yang di Jogja, Surabaya, Batam? Di Batam belasan. Di Batam belasan. Wih, gokil. Sekali lagi pasar 20 gitu kan. Apalagi aku sempat lihat di website itu ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Batam. Nah, Jogja dan Batam itu lekat sekali sih di kepala aku. Lekat sekali dua kota itu. Cuman kapan ya gitu, semua orang di Batam gitu yang punya ide apapun, entah tergabung dalam organisasi apapun itu, memang kita itu benar-benar dilirik sebagai anak Batam yang persepsinya bukan hanya tentang black market, terus bisnis lendir, itu menyebalkan sekali gitu loh. Dan dan yang aku mau tanya gitu loh, kenapa sih banyak startup itu lari ke Jogja untuk ini ya, untuk ngejalanin produksinya gitu kan. Padahal aku pernah ngobrol ini kalau nggak salah sama siapa ya, Kiki para kerja gitu kan. Kenapa sih kalian udah bagus-bagus buat nama Batam, habis itu kalian pergi keluar kota? Terlepas dari masalah ininya ya, terlepas dari masalah
Operasional. Ya, Terlepas dari masalah operasional. mostly kalau ke Jogja nggak cuman Batam, saya lihat Jakarta mau startup-startup lain, Betul. Gojek, Traveloka, Lazada maupun apapun lah, startup-startup semua ke Jogja. Main reasonnya itu sourcing for talent ya. Does it mean Batam have no talent? No, but the quantity. Jadi di Jogja itu universitas ada mungkin lebih dari 100 saya rasa. Jadi satu tahun itu bisa meluluskan ribuan bahkan puluh ribuan mahasiswa. Bener. Di bidang ya IT kita butuh production kan. Sedangkan di Batam mungkin bisa dihitung dengan jari lah universitasnya berapa dan meluluskan berapa IT, dan dari sana Batam juga marketnya kecil. Kalau memang IT-nya sangat-sangat kompetitif, maka mereka mending jadi freelance pekerjaan Singapura. Karena Singapura deket sama Batam. Jadi mereka cenderung mending kerja di sana karena lebih otomatis salary-nya lebih menggiurkan. Tapi bedanya kalau di Jogja dengan kompetisi yang begitu ketat ya. Begitu ketat, jadi memproduksi talent yang lebih kompetitif menurut saya satu, dan yang kedua juga di satu sisi kita sebagai pendiri startup modal juga sangat minim tentunya, dan di sana kita juga pengen efisiensi juga bagaimana kita membangun sebuah tim yang cost efficient juga, artinya ya bisa survive dengan dibanding income dengan sini dibanding income di sana, dengan income yang minimum lah bisa survive di sana. Di sini nggak bisa. Orang fresh graduate, skill belum ada, experience belum ada, gajinya sudah minta selangit. Sedangkan di sana yang sudah experience-nya bertahun-tahun, mungkin 3 tahun sampai 5 tahun, minta gaji kurang lebih sama yang di Batam fresh graduate ini. Nah, jadi comparison-nya kira-kira gitu. Jadi with the same amount of the cost ya, kita di sana bisa hire yang lebih experience. Seperti itu. Jadi ya banyak dapur startup kenapa pindah ke Jogja ya mostly gara-gara itu. Cuman kalau untuk analisa market dan lain-lain lebih ke marketingnya, kita tetap butuh tim di sini. Kalau memang market kita di sini, market kita di mana ya kita butuh ada tim di mana, di kota mana. Tapi kalau untuk tim production ya cenderung saya rasa Jogja is a good place ya. Ya sih, memang di sana itu apa ya, orang Jogja tuh bilangnya pro hammer. Programmer itu kan sering di place ini pro hammer gitu. Memang banyak sih di sana, dan orang di sana itu idenya itu ya benar-benar kayak nggak ada kotak, bukan di luar kotak, tapi kayak nggak ada kotak. Mikirnya tuh ya dari snowbox. Karena kita kan masih punya statement think out of the box. Gitu. Ya mereka tuh udah bisa think dari snowbox. Karena aku berpengalaman kerja di sana sekian tahun gitu kan, dan aku memang sempat punya pengalaman kerja bagaimana aku diperlakukan, bagaimana mereka mengembangkan potensi-potensiku, dan ya Jogja itu menempa mentalku sekali sih, menempa mentalku banget. Nah, kalau kayak gitu masuk akal sih bagiku dengan jawaban yang tadi ya, karena dia di awal-awal kita kan ya tidak punya mesin fotokopi duit ya. Jadi tidak punya mesin fotokopi duit, sementara yang kita butuhkan di awal itu adalah support, dukungan gitu kan. Benar. Support, dukungan dari banyak SDM gitu kan. Ya mungkin untuk menyegarkan kembali ide atau menambah ide itu sendiri. Ya memang tepat sih di Jogja itu memang kota yang tepat bagiku. Karena hampir 6 tahun aku di sana, dan banyak hal yang ku dapatkan dan yang ku bawa ke sini. Jadi sebetulnya bisa dikatakan secara kasar kadang aku secara tidak sengaja mereplikasi mereplikasi kenangan-kenangan bekerja di sana di sini, mereplikasi bagaimana orang memperlakukan aku di sana di sini, membawa culture-nya, membawa budayanya ya, membawa budayanya. Tapi sometimes bagiku Jogja itu tidak cocok buat cari duit. Sometimes bagiku tidak cocok buat cari duit. Malah ya di Batam aja sebetulnya udah bisa cari duit. Ya, cuman kan kembali lagi kita kan punya jalur yang berbeda. Tapi kan bukan berarti setiap orang yang punya jalur berbeda itu salah, tidak. Nggak bisa kukatakan begitu. Jadi aku sepakat. Jadi aku sekarang sudah ngerti nih. Karena itu selalu mengganjal di kepala. Kenapa orang Batam itu suka ke Jogja? Sementara aku yang di Jogja itu pengen banget pulang ke Batam. Karena melihat Batam dari jauh itu benar-benar jelas. Kita melihat kampung halaman dari jauh itu sangat jelas.
Karena kita ketika kita di dalam, kita benar-benar kayak di dalam tudung saji gitu loh. Nggak bisa ngeliat dunia. True. Jadi aku pulang ya memang bawa bekal segala macam. Aku pengen bangun di sini dan memang kebetulan bagiku di sini pasarnya seksi sih. Bagiku begitu. Nah, berarti memang passionnya itu memang ya udah di bisnis, di entrepreneur, sama memang ya tadi ya memang dukun teknologi ya. Karena ya aku aja lulus kuliah gitu kan ya, kita sarjana komputer terus ketemu sama orang gitu kan. Bisa benerin Android gua nggak, anjir lah. Kenapa nggak kalian berpikir aku ketika lulus terus aku punya warnet gitu loh. Oke. Itu masalah kerjaan. Masalah kerja nih, masalah bisnis dan lain-lain. Berarti memang dari awal ya, berarti memang cita-citanya ya bisa aku katakan ya memang jadi entrepreneur yang bagaimana ceritanya bisa menyisipkan teknologi di dalam itu. Ya boleh dibilang begitu. Benar. Oke. Punya hobi apa sih? Hobi apa? Selain ngotak-ngatik komputer, laptop, ada hobi di luar yang teknologi nggak? That's one thing. Apa ya? Nonton renang multimedia. Nonton renang multimedia. Kenapa suka renang? Freedom ya. Aku nggak tahu. Aku rasa ada sense ketika lagi berenang itu, the sense of freedom. Seperti kita bisa terbang. Jadi I mean sebagai kita terlahir sebagai manusia, kita punya satu privilege adalah kita punya akal pikiran yang dimana kita bisa memilih. Kita beda manusia dengan binatang kan, kita punya akal pikiran ini. Dimana kita, life is a choice. Dan semakin kita kerja keras, tujuannya sebetulnya bukan uangnya, tapi apa yang bisa uang ini kita pergunakan. Semakin banyak uangnya, semakin banyak pilihan. Dan itu semakin banyak uang, semakin banyak kebebasan kita untuk memilih. Dan yang dicari apa? Ujung-ujungnya kebebasan, freedom. Jadi ya bagi saya, we seek for freedom. Bagaimana kita bebas memilih hidup seperti apa yang mau kita jalankan. Dan ya the feeling of freedom ketika berenang, hanya bersantai aja di air, berenang gitu aja. Ya I can feel freedom gitu. Aku nggak bisa berenang. Ya udah main air aja. Aku gak bisa berenang. Main air aja. Orang Batam macam apa ya, orang pesisir kok gak bisa berenang ya. Tapi basically kan seperti kita main, gak mesti renangnya kan. Maksudnya kegiatan di airnya bisa di pantai, bisa di mana. Kita merasakan ya life is bigger, life is big lah daripada diri kita sendiri gitu kan. Benar. Jadi life is so much bigger dan banyak sekali yang bisa kita experience dalam hidup ini gitu. Di usia yang sekarang berarti hobi itu masih tetap jalan ya? Masih, tapi kayaknya nggak bisa renang deh sekarang. Dengan kondisi new normal ini kayaknya saya belum berenang deh. Apa sih yang belum kesampaian di usia sekarang? Belum kesampaian ya, yang pengen dicapai dan belum kesampaian. Aku pengen punya perusahaan yang IPO deh. Wah, gokil. Amin. Ya, amin. Selain itu apa lagi? Bahaya nih, otaknya cuan aja ini. Hey, enjoy hidup, hey. More life experience, skydiving mungkin. Skydiving. Aku pengen skydiving. Di Dubai ya? Ya, bisa di Dubai, bisa di mana ya. Aku ngeliat temanku. More life experience. Aku kayaknya kalau skydiving beli tiketnya udah mati sih aku. Pas beli tiketnya aja ya. Sudah pucat ya? Sudah pucat. Lompat ya. Itu dicampak dari ini kan, dari pesawat. Habis itu tetap ada orang di belakangnya kan. Iya, kalau masih amatir pasti harus pakai orang lah. Yeah. New jumper pasti harus pakai trainernya. Ya, a lot of experience lah. I think the world is so big ya. Banyak sekali yang pengen saya experience yang belum kesampaian, tapi untuk saat ini ya fokusnya cuma lebih ke bisnis lah. Gimana saya bisa dibesarkan pasar 20, gimana pasar 20 bisa create positive impact untuk society, bagaimana bisa bantu ibu-ibu rumah tangga untuk belanja lebih aman, lebih nyaman dari rumah. Ya mudah-mudahan dengan membantu orang kita juga bisa membesarkan perusahaan ini. Ya mungkin hopefully suatu hari bisa IPO. Amin. Kalau pasar 20 concernnya memang bantu ibu-ibu ya.
Karena yang memang banyak di pasar itu adalah ibu-ibu. Yes, tapi ya mungkin sometimes untuk bapak-bapak yang juga senang belanja pasar ya bisa pakai juga gitu. Warung-warung itu kadang tidak terekspos. Oke. Entah mungkin dia ramai karena murah atau mungkin karena memang kualitasnya oke. Atau dia memang benar-benar ngambil dari misalnya itu dia jualan ikan. Mau memang benar-benar ngambil dari langsung katakanlah nelayan barelang yang langsung mereka jual langsung ke kita gitu kan. Jadi rantainya tuh nggak banyak gitu. Jadi memang dari nelayan langsung dia bantu jual. Sementara kan kita paham lah ya. Kadang di bisnis-bisnis ikan-ikan gitu juga ada politisasi dari sini ke sini baru ke sini panjang ceritanya. Benar. Aku tuh kepikirannya gini. Coba deh kita berkolaborasi. Nanti kita tinggal cari waktunya antara stok sama pasar 20. Aku tertarik loh pengen bantuin mereka. At least memberikan mereka desain yang bisa membantu mereka untuk jualan. Katakanlah entah itu bannernya atau apa sih. Kalau di warung makan itu kan menu ya, ada menunya. Nah ya mungkin apalah produk mereka yang bisa divisualisasikan dalam bentuk semacam produk katalog. Semacam produk katalog. Nanti mungkin aku butuh informasinya. Boleh. Aku butuh informasinya. Sangat sepertinya sangat bisa membantu ya, karena beberapa merchant yang berjualan juga baru mereka jualan tapi mereka nggak punya pengalaman very good skill in editing dalam hal digital, dan ketika mereka create konten mungkin di Instagramnya dia berjualan produk-produknya mungkin dengan penampilan yang kurang menarik, editingnya kurang bagus, logonya juga kurang bagus, yang penting mereka jualan aja tapi nggak kontennya yang kurang bagus, mungkin itu dari sana mungkin bisa support kayaknya. Karena ketika didigitalisasi, mereka kan masuk kepada bagi kubangan manusia, yang mana manusianya itu sudah aware dengan teknologi. Benar. Nah orang-orang yang aware teknologi itu bisa aware banyak hal juga menurutku. Aware dengan desain, aware dengan multimedia lah ya. Nah mungkin aku nggak ngerti ya. Dulu kita pernah pengen punya kesempatan bantu ini ya. Mamang-mamang cilok sama telur-telur yang di depan vihara gitu kan. Cuman belum kesampaian, dan kalau di dalam kepercayaanku kita ada namanya zakat harta, bagiku tenaga ini juga tenaga dan pikiran ini juga harus dalam tanda kutip dizakatin bagiku. Harus berguna juga. Ya kalau orang sekarang bilangnya apa sih CSR gitu loh, tapi aku ngerasa bukan seperti itu namanya. Aku belum menemukan kata-kata yang tepat untuk itu. Cuman aku kemarin gara-gara kan ada postingan itu kan yang bapak-bapak dipasangin banner di depan ininya kan. Ada bannernya ini toko apa, terus di sininya ada pasar 20-nya tadi kiri di kanan itu desainnya. Aku gara-gara ngelihat itu kemarinan, sebenarnya mungkin di sini kali ya bisa collaborate. Terus aku support apanya. Nah, ya udah. Kalau mungkin maaf nih aku nyebut brand misalnya kayak mie sedap, Indomie atau Wings Food gitu kan. Mereka datang ke warung-warung sini kita bantu brandingin. Nah, nanti ada desainnya dia gede-gede, abis itu tokonya namanya kecil. Nah, aku tuh pengen ngebawa apa ya? Ngebawa pengalaman visual yang berbeda. Entah itu pengalaman visual baru atau pengalaman visual berbeda buat mereka. Ya soal masalah ikan itu bagus apa enggak orang sudah pandai lah, udah pandai. Aku hanya ingin masuk, kami bisa di sini, mungkin ini membantu gitu loh. Nah nanti coba tolong dipertimbangkan. Boleh. Coba tolong dipertimbangkan. Nanti bisa kita bahas apa poin-poinnya di mana lah titik-titik mereka butuh bantuan yang cocok, yang bisa fit in lah. Yang ya mungkin yang secara general mungkin butuhnya ini, atau mungkin diseleksi berdasarkan toko yang ini lebih butuh, misal entah nanti bentuknya itu gimana, itu urusan lain lah. Udah 1 jam nih. Udah 1 jam ya? Gak kerasa juga ya? Gak kerasa kan? Nah, aku coba ngerangkum ya. Coba ngerangkum. Satu, bikin startup itu ya memang harus menyampingkan kewarasan bagiku ya. Harus menyampingkan kewarasan karena bikin startup itu ya harus siap masuk lumpur hidup, harus siap terjun jurang dengan ekspektasi yang wow cepat kaya gini-gini, ya itu semua proses gitu kan. Itu semua proses, dan aku lihat
banyak sekali keberuntungan di kalian gitu ya. Banyak sekali keberuntungan di kalian, luck tuh banyak banget. Sampai bisa bolak-balik ke Silicon Valley 2 kali ya. 2 kali Iya, itu yang dari di Marlin ya. kita menang 2 yang kali. dari Telkomsel sama yang satu lagi yang apa sih? Tadi Next Venox Dev, ya. Itu yang ku garis bawahi. Terus buka pasar20.com. Bagiku ini berangkat dari empati. Nah, aku mau dong dipesenin ke teman-teman yang nonton sok tahu nih. Apa sih sebetulnya yang harus kita pegang kalau kita mau mengusahakan sesuatu? Tidak harus membangun startup, tidak harus apa. Ya kita kan pengen achieve goal ini, goal itu dengan segala macam pengalaman Kodede nih. Aku yakin sih di luar ini pasti masih banyak lagi yang bisa ku korek-korek. Aku yakin. Gak selesai gitu. nanti. Nanti gak selesai gitu kan. Nah, apa sih sebetulnya yang harus kita pegang di awal-awal? Karena yang aku lihat Kodede ini memang orangnya konsen sekali kepada hard work. Dan ya semua itu bagiku luck itu faktor ini ya. Faktor XYZ lainnya ya. Tapi biasanya luck itu ngekor sama kerja keras. Yang aku lihat ya, karena aku follow nih Instagramnya dan memang ini orang doyan kerja keras banget aku bilang. Dan apa ya, selalu percaya ya kalau aku do good thing ya datangnya good things juga gitu kan. Ya terlepas nanti ada variabel A, B, C, D yang ternyata jadi itu membuat itu buruk, itu lain cerita. Apa sih sebetulnya yang harus dipegang sepengalaman Kodede? Lot of things ya, tapi mungkin secara garis besar kalau pepatah, kalau orang Hokkien ya suka pakai pepatah itu sahung ticut ya, cehung kaki pia. Itu Apa bahkan itu? ada lagunya. Itu artinya apa? 30% dalam hidup ini ya mungkin itu nasib, luck. Oke. Ditentukan sama yang di atas 30%, tapi 70% itu hard work. Jadi basically kalau kamu nggak dapat lucknya, kamu hard work pun masih bisa tetap sukses karena 70% ada di tangan kamu. Tapi untuk orang yang lebih beruntung, mungkin lu pegang, mungkin lu kerja kerasnya 30%, tapi Tuhan kasih kamu full 30% lucknya, nah kamu jadi orang sukses juga. Jadi, tapi kembali lagi semua ada di tangan sendiri, 70% ada di tangan sendiri. Kalau kamu nggak dapat 1% pun luck dari yang di atas, kamu kerja keras pun menurut saya bisa mencapai apa yang kamu mau dalam hidup. Dan tentu konsistensi, bagaimana untuk tetap konsisten dan fokus. Karena dalam hidup menurut saya as go along my aging ya, maksudnya semakin kita tua, semakin kita kok rasanya tua banget ya. Semakin kita berusia ya, semakin kita berusia, kita semakin yang kita rasakan sebetulnya is not about how many opportunity we have, karena banyak sekali kesempatan dalam hidup yang terbuka lebar peluangnya. Di satu sisi kita menjalankan hidup, ada yang tawarin bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D, bisnis F, banyak sekali peluang. Tapi bukan bagaimana kita menangkap semua peluang, tapi bagaimana kita menangkap satu peluang dan fokus di peluang itu. Nah, menurut saya sih di sana, karena banyak sekali orang yang tergiur peluang A, oke, gua mau ngerjain ini. Datang lagi peluang ini, wah tergiur lagi, kayaknya bagus ini, lompat lagi ke peluang B. Datang lagi peluang C, ada lompat lagi ke peluang C. Akhirnya nggak ada satupun yang jadi. Karena kenapa? Kelamaan dia melompat-lompat, pindah bidang, tidak fokus di satu bidang. Jadi itu yang seiring waktu saya belajar juga. Dulu juga baru mulai bisnis juga suka lompat, cuman Kesleo juga lama-lama. capek juga kita. Jadi oke, kita let's focus on one thing and learn how to say no to other things. Ya. Itu nggak mudah itu. Itu nggak mudah. Itu benar-benar nggak mudah. Apalagi di dunia startup, ketika kita sebagai seorang pengusaha, di sini salary nggak seberapa, karena di dunia startup bagaimanapun kita minimkan budgetnya. Dan di satu sisi tiba-tiba katakanlah dapat penawaran dari startup lain, lu mau nggak kerja tempat gua? Salary-nya 3 kali lipat, 5 kali lipat. Tentu kan ini menjadi sebuah challenge secara entrepreneur. Gimana kita keep konsisten? Gua masih mau besarin bisnis gua. Nah, jadi atau ada, let's say bukan startup lain deh, tiba-tiba ada teman datang bilang ini ada bisnis baru nih,
lu join gua lah, nanti gini income-nya gini. Ya jadi it's very important to say no if you want to stay focused, and if you want to run a business you must be able to say no for a lot of things. Kurasakan. Nanti tolong WhatsAppin aku pepatah tadi ya. Nggak hafal saya. Saya nggak hafal. Nggak ada skripnya. Karena itu menarik sih ya kalau di kita itu apa ya, kodo dan kodar ya. Ya memang ada nasib yang bisa diubah, ada nasib yang memang ya itu sudah takdirmu gitu. Dan semuanya itu ya memang harus konsisten juga gitu kan. Jadi sebetulnya banyak kisi-kisi kok sebetulnya yang alam kasih, yang Tuhan kasih itu sudah banyak kisi-kisinya kok. Cuman kita punya sense untuk melihat kisi-kisi itu nggak, merasakan kisi-kisi itu nggak. Aku melihatnya di situ dan bagiku ya ketika bisnis ya hanya untuk mengumpulkan duit ya memang uang banyak itu menyenangkan, bisa melakukan banyak hal gitu kan. Yeah. Tapi ya kalau ternyata kita sukses di startup tidak ada efeknya buat orang sekitar, nggak membantu ya bagiku ya meaningless juga akhirnya. Bullshit sih bagiku. Iya. Omong kosong sih bagiku. Benar. Dan itu biasanya berjalan linear. Artinya apa? Kalau itu tidak bermanfaat otomatis startupnya juga nggak bisa jalan. Jadi ini memang startup itu berlomba-lomba untuk menciptakan manfaat. Kalau bisa kamu ciptakan manfaat dan memang manfaatnya terasa sama konsumen, sama user, sama orang sekitar kita, ya startup kamu bisa jalan. Tapi kalau orang sekitar kita pun tak bisa merasakan manfaat, startup kamu gimana pun gak bisa besar. Jadi ini berjalan linear. Jenis startup gitu, gak mungkin kamu menciptakan sesuatu gak bermanfaat tapi lu bisa besar. Gak bisa juga. Aku jadi teringat ceritanya siapa yang punya Wahyu, kok siapa? Peter. Iya, dia keren. ceritakan ya keren sih yang dia lakukan ya memang menjadi manfaat untuk orang banyak sih. Benar. Spirit dia udah spiritualis itu orang. Karena bagiku di titik tertentu itu pernah kurasakan adalah yang menjadi entrepreneur itu ya memang spiritualismenya harus kuat. Bagiku ya di titik tertentu kadang aku berpikir situ. Ya terus ngapa kalau udah punya uang banyak? Terus kenapa? Exactly. Kalau kita lihat kayak Mark Zuckerberg juga hari-hari cuma pakai satu model t-shirt kok. Uang sebanyak apapun juga, I mean, ya money, there's a limit things that money can do. Lebih bermanfaat kalau yang kita kerjakan itu sesuatu yang bisa solving other people problems. Ada impact. Ya, satu menghasilkan impact, dan kedua ya how we spend time itu lebih important daripada how much we make. Some people make tons of money, mungkin udah jadi miliarder, tapi mungkin waktu dia sama keluarganya sehari cuman 1 jam 2 jam, tapi ya menurut saya lebih meaningful kalau kita bisa spend time bersama orang sekitar kita yang lebih berarti, lebih banyak. Meskipun uangnya nggak segunung sebukit, tapi ya hidup kita jalanin, kita puas gitu loh, kita spend time dengan orang lebih berarti gitu, kita spend waktu ini dengan uang. Karena orang terkaya di dunia pun satu hal yang dia tidak mampu beli, dia nggak mampu beli waktu. Kita bisa beli kasur mahal tapi kita tidak bisa membeli tidur. Exactly. Kita bisa beli jam tangan mahal, kita tak bisa beli waktu. Exactly. Dia nggak bisa beli waktu. Jadi kembali lagi, yang paling bernilai fokus prioritas dalam hidup kita apa? Kalau cuman uang 100% menurut saya sih, kalau memang kalau saya pribadi ya, saya kuliah di luar, maaf cakap, kalau memang fokusnya uang 100% mungkin lebih baik saya cari kerja di luar daripada saya jalanin startup gitu loh. Mungkin saya kerja di Singapura atau saya ke Amerika. Tapi ya basically saya pengen tidak cuman bisa do something good, solving problem, tapi juga bisa spend time minimal sama keluarga saya, masih dekat di sini. Ya so far itu masih bisa dijalankan, tapi semoga lah bisa terus lancar. Ini obrolan sok tahu paling serius. Serius? So far. So far ini sok tahu paling serius. Aku banyak terima kasih udah mau main ke sini, banyak terima kasih sudah mau bersedia ku korek-korek. Meskipun ada sih sebetulnya yang pengen ku korek, tapi kayaknya nggak di sini deh. Bahaya itu kayaknya. Mencurigakan lagi. Okay. Tapi aku suka semangat Ko Dede sama teman-teman dan lain-lain. Terus bagaimana
banyak cara kok kita untuk mengharumkan nama kota ini. Even itu diapresiasi atau enggak, I don't care. Bagi gue ya udahlah jalan aja gitu kan. Ya itu pride-nya kita kok, bukan pride-nya siapapun. Kecuali ada yang nebeng-nebeng membawa pride yang kita, itu lain cerita lah. Jadi aku doakan semoga lancar. Terima kasih. Banyak luck, banyak tenaga dan energi-energi positif yang bisa diserap bareng teman-teman dan aku tidak akan mendoakan kalian semuanya lancar, tapi aku mendoakan semoga kalian bisa menghadapi banyak hal. Amin. Itu doa yang benar. Semua lancar itu tak seru. Tapi bisa menghadapi segala macam hal. Itu baru paten. Setuju. Don't pray for life to get easier, but pray for ourselves to get stronger lah. Yoi. Setuju aja. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Semoga sehat-sehat juga sekeluarga Mas Bagus. Siap. Terima kasih saya diundang ke sini. Sangat luar biasa. Sok tahu teman-teman di subscribe ya. Udah tahu nggak sok tahu nih singkatannya apa? Ada kepanjangannya. Iya. Talk SOK. anything. Ini SOK. Sindikan otak kanan. Talk anything with us. Oh, oke. Kok kayak sesi curhat gitu jadi. Karena beberapa orang akan ada yang kami jebak. Mungkin kali ini trapnya nggak ada. Agak tenang saya. Udah tutup sesinya. Kalau tentang bisnis semua saya dengan senang hati saya sharing, nggak ada masalah. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu di So Tau selanjutnya. Thank you. Subscribe, nonton lagi. Thank you.